Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang masalah rezeki. Suatu saat dikisahkan sayyid kita atau guru kita, ulama kita yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau punya murid yang banyak dan beliau menjadi tumpuan orang-orang untuk meminta fatwa. Ketika itu Hasan Al-Basri didatangi seseorang atau seorang tamu. Mereka mengatakan dan mereka bertanya, mengadu, seraya mengadu. Ya Syekh, saya atau di kampung saya terjadi kekeringan. Tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan pada kering, kami tidak bisa panen. Apa yang kamu lakukan wahai Syekh? Maka Syekh Hasan Al-Basri tadi menjawab, ya Bapak, tolong sampaikan kepada kampung Bapak atau Bapak sendiri, perbanyaklah istighfar. Kemudian Bapak tadi pulang begitu saja dan meminta dan mengucapkan terima kasih pada Syekh tadi. Kemudian jelang beberapa waktu, ada lagi orang yang datang mengadu, wahai Syekh, saya di rumah ini sering mengalami nganggur istilah kami. Saya di rumah tidak punya pekerjaan. Setiap saya melamar kerjaan di sini di satu perusahaan tidak ada yang menerimanya, semua menolaknya. Jadi kami butuh keuangan atau kami membutuhkan dana untuk ini, untuk itu, untuk keluarga. Tapi kami tidak punya apa-apa ya Syekh. Apa yang kamu lakukan wahai Syekh? Maka Syekh tadi menjawab, ya wahai pemuda, perbanyaklah istighfar. Kemudian pemuda tadi pulang. Suatu saat ada lagi datang ke situ. Suami istri. Wahai Syekh, kami ini sudah lama menikah. Tetapi belum kunjung dikaruniai oleh Allah anak. Belum dititipi seorang anak wahai Syekh. Apa yang kamu lakukan wahai Syekh? Maka Syekh tadi menjawab, ya nanti kamu berdua pulang, kemudian perbanyaklah istighfar di rumah. Maka dua orang tadi, suami istri tadi pulang begitu saja dan mengucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi satu lagi, wahai Syekh, kami ini punya tanaman yang banyak sekali. Tetapi tanaman kami tidak begitu bagus ketika kami panen. Padahal banyak sekali tanaman kami atau istilah kita panenan kami, tetapi ketika kami memanen tidak banyak begitu. Maka saya tadi menjawab, wahai seseorang, perbanyaklah kalian istighfar. Dari kisah tadi, ketika murid-muridnya Syekh Hasan Al-Basri tadi mendengarkan dari samping tadi, mengatakan, wahai Syekh, tadi banyak orang-orang yang mengadu, yang bertanya pada Syekh. Dan pertanyaannya tadi berbeda-beda, bermacam-macam. Tetapi engkau Syekh kok jawabannya hanya satu sama. Apa itu? Istighfar, istighfar dan istighfar. Minta ampun dan minta ampun. Kenapa itu Syekh? Maka Syekh tadi menunjukkan, ya murid-muridku, tentu karena itu adalah jalan pembuka rizki dengan istighfar. Coba lihat surat Nuh ayat 10 sampai 13. Di situ Allah menyebutkan tentang cara membuka rizki dengan istighfar. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, pada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kalian. Maka ketika kalian meminta istighfar pada Allah, kata Allah dilanjutkan di dalam surat Nuh ayat 11, yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan dari langit hujan yang sangat deras. Dan ini menunjukkan orang tadi yang pertama di daerahnya mengalami tandus atau tidak ada hujan sama sekali. Dan dikasih Allah hujan yang sangat deras. Di sini tidak hanya hujan yang gerimis-gerimis, yang sedikit berhenti, sedikit gerimis, tidak. Tapi deras sehingga membasahi semua tanah. Dan terus menerus, ini maknanya adalah rezeki yang sangat melimpah. Kemudian dilanjutkan, wayum ditkum bi amwalin.
Maka ketika hasil dari istighfar tadi kata Allah, wa yumditkum bi amwalin, akan diperbanyak hartamu, akan membuat kamu kaya, akan membuat kamu banyak rezeki dengan istighfar tadi. Wa banin, dan kamu akan mempunyai anak dengan istighfar tadi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan kebun-kebunmu itu menjadi kebun yang subur, kebun yang banyak panenannya, karena di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir begitu deras, yang mengalir dengan santai, yang mengalir dengan bagus, sehingga sampai ke kebun-kebun itu, dan kebun itu akan mengalami panen yang cukup, yang banyak, yang bisa menghidupi keluarga atau pemiliknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa rezeki itu dibuka oleh Allah dengan cara satu tadi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bekerja itu hanya salah satu ikhtiar. Karena apa? Bekerja meskipun kerjaannya sangat keras atau sangat banyak, tetapi kalau kita masih mengandung dosa, maka rezeki itu akan tertahan di situ. Maka oleh karena itu bekerja itu ya sistem kita tidak terlalu keras, santai, yang penting kita bebas dari dosa. Istilah kita, rezeki itu akan tertutup gara-gara dosa kita. Ketika dosa kita sudah terbuka, sudah dibuka oleh Allah dengan cara istighfar, maka rezeki itu akan semakin deras, akan mengalir ke diri kita. Min haitsu la yahtasib, itulah yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Contoh di zaman Rasulullah, banyak sahabat-sahabat yang mungkin kita melihat kerjaannya santai, pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi beliau itu rezekinya sangat luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, beliau ini rezekinya sangat melimpah. Bahkan ketika beliau mau minta miskin saja nggak bisa, karena apa? Rezekinya sangat melimpah. Ini salah satu wujud bahwa beliau ini bebas dari dosa, atau beliau ini punya dosanya sedikit tapi sebentar dan langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menilik sama pada diri kita sendiri, kita ini mungkin banyak dosa, makanya kadang-kadang rezekinya seret, agak sedikit, karena mungkin dosa kita semakin banyak. Tapi sekali lagi, para hadirin yang berbahagia, rezeki itu juga tidak hanya berupa harta benda. Karena apa? Rezeki itu sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Kita sehat, itu salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita banyak rezekinya, banyak hartanya, meskipun kita banyak uang, tapi kalau diri kita sehat, setiap hari ke rumah sakit, berapa habisnya? Atau berapa hasil yang keluar untuk biaya berobat, untuk biaya rumah sakit? Atau kita punya banyak harta, tetapi kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, makanan kita hanya nasi putih, itu pun kadang-kadang dibatasi, atau hanya buah-buahan, untuk makan daging nggak boleh, makan yang kacang-kacangan nggak boleh. Ini juga namanya rezeki, yakni kesehatan adalah salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Atau kita menjadi keluarga yang soleh-solehah, anak kita anak soleh, yang perempuan menjadi solehah, itu adalah salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Atau hati kita menjadi tenang untuk beribadah, tenang untuk beraktivitas, tenang, itu salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa beribadah, sholat jamaah setiap hari di masjid, ini salah satu rezeki yang luar biasa. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa sholat jamaah di masjid setiap hari atau setiap saat, setiap waktu sholat, mereka tidak bisa. Maka kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, itu adalah salah satu rezeki yang sangat besar, yang sungguh luar biasa, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada ayat tadi, rezeki itu akan dibuka lebar ketika kita bebas dari dosa. Ataukah ketika kita berdosa, karena semua manusia pasti berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mungkin
kita masih membayangkan, kok rezeki saya kok seret ya, apa dosa kita, apa dosa saya. Mari kita berpikir ke belakang, mari kita koreksi diri kita. Mungkin masih ada dosa dari kita, mungkin rezeki kita yang selama ini kita mencari ada unsur ribahnya, ada unsur menipunya, ada unsur gorornya, ada unsur judinya, ada unsur tidak baiknya. Maka ketika kita hapus hal-hal tadi yang bisa menolak rezeki, insya Allah rezeki kita menjadi rezeki yang lancar. Mungkin bisa berupa langsung harta benda, mungkin bisa berupa kesehatan, mungkin bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mungkin bisa menjadikan ketenangan diri kita, atau mungkin kita bisa beribadah setiap hari, kita bisa menuntut ilmu setiap hari, kita bisa mendengarkan ilmu setiap hari. Itu adalah salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau orang sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dengan cukup, insya Allah kalau dia soleh akan dilanjutkan rezeki atau kebahagiaan itu nantinya di akhirat. Ajrun ghairu mamnun. Orang beriman itu akan diberi rezeki sampai nanti di akhirat, tidak hanya di dunia saja. Maka kadang-kadang ada orang yang iri kepada orang-orang kafir, pada orang-orang non-muslim. Ustadz, Pak, kenapa orang-orang kafir itu kaya semuanya? Rata-rata kaya, meskipun enggak semuanya. Rata-rata mereka kayaknya bahagia. Iya, karena apa? Karena Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Siapapun yang berbuat kebaikan pasti dikasih oleh Allah rezeki, pasti dikasih oleh Allah harta benda, dikasih oleh Allah kebahagiaan. Tetapi yang bisa membedakan tadi, kalau orang beriman di samping kebahagiaan rezeki di dunia, juga nanti kebahagiaan rezeki di akhirat. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim tadi hanya dikasih kebahagiaan, hanya dikasih rezeki ketika di dunia. Tetapi nanti di akhirat tidak ada bagian bagi mereka. Di akhirat nanti tidak ada rezeki baginya. Rezekinya mereka itu hanya di dunia. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Tidak ada apa-apanya. Karena apa? Mereka orang-orang kafir. Mereka hanya mendapatkan di dunia saja, begitu mewah. Maka kita enggak usah iri, biarlah mereka menikmati bahagianya ketika di dunia. Tetapi nanti di akhirat, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi insya Allah kita sebagai orang Islam mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan itulah yang diinginkan oleh kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan nantinya di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.